Terima kasih kepada Bapak Dr. Zafron, kemudian kepada Ibu Dr. Pertiwi, dan juga Mas Nur Taufik ya. Sementara kita juga menunggu Prof. Endah ini untuk masuk di online Zoom ya. Kita mulai saja untuk ujian tesis dari Saudara Nur Taufik yang akan mempertahankan penelitiannya berjudul Analisis Pengelolaan Limbah Tahu Bakso berbasis Sirkular Ekonomi untuk peningkatan nilai tambah dan mitigasi lingkungan yang diambil dari studi kasus di Kota Semarang. Baik, Saudara Nur Taufik, apakah sudah siap untuk siang ini? Insya Allah siap, Prof. Yeah. Bambang, izin. Yeah. Butuh waktu untuk berdoa sebelum memulai presentasi. Apa sudah berdoa? Sudah ya. Baik, saya kira nanti Mas Nur Taufik mempresentasikan ya hasil penelitiannya antara 10 sampai 15 menit ya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dari para penguji ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Nur Taufik untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Izin, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillah sampai tahap ini mendapat dukungan dari pembimbing kami, Prof. Dr. Insinyur Bambang Yulianto DIE, beserta Ibu Insinyur Pertiwi Andarani, ST, MT, M Engineering, PhD, IPM, beserta dosen penguji. Untuk yang pertama, Prof. DRA Indah Susilawati, MSc, PhD, dan yang kedua, Bapak Dr. Zafron Wasidik Hidayat, MSc. Kemungkinan tidak panjang lebar untuk paparan kali ini di ujian tesis karena sebagian dari paparan sudah kami sampaikan di ujian hasil. Jadi tidak banyak perubahan yang kami sampaikan nantinya di ujian tesis ini, kemungkinan ada beberapa aja yang ada perubahan. Dengan mengucap bismillah, kami izin untuk memulai, Prof. Untuk latar belakang seperti yang sudah tertera dalam paparan diagram realita industri tahu bakso Kota Semarang untuk sektor strategisnya merupakan kontribusi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Di sini kan termasuk Kota Semarang ini salah satunya yang merupakan Sugeng Rawuh, Prof. Indah, izin. Monggo, saya standby karena ini di pesisir di TPU Moro Demak. Monggo, saya Oke. Yeah. Selamat datang, Prof. Indah. Yeah. Terima kasih. Mohon maaf saya ini online karena ada summer course di Moro Demak. Monggo yeah. Siap. Ada bagian saya, nanti saya berikan pertanyaan. Yeah. Baik. Maaf. Yeah. Siap. Atur nuwun, Prof. Indah. Izin lanjut. Kemudian setelah dari sektor strategi bukan kondisi existing, diantaranya 150 unit usaha yang ada di Semarang belum adanya didukung oleh pengolahan sisa produksi atau limbah. Di antaranya dampaknya bau, dampak warna pada air sungai, dampak perubahan kualitas air tanah. Ini merupakan studi kasus atau yang kami ambil untuk sampel
sampel ujinya di wilayah Jalan Sendangguo, Jalan Gayam Sari, Kelurahan Sendangguo, Kecamatan Tembalang. Dari latar belakang diagram analisis realita dengan baku mutu limbah cair tahu berdasarkan Pergub Jateng nomor 5 tahun 2012 yang nanti akan ditambahkan dengan peraturan nasional. Untuk realita pencemaran yang menjadi sampel dari studi kasus di Kota Wonogiri dan Grobogan didapatkan BOD 3.481 dan COD-nya 4.583. Sedangkan yang di Grobogan antara 3.660 sampai 490.933. Sedangkan COD 7.668 sampai 9.773. Kalau dibandingkan dengan baku mutu lingkungan yang di Pergub Jateng, BOD-nya 30, sedangkan COD-nya 100. Jadi kalau dibandingkan menurut grafik yang terlihat cukup jelas dari baku mutu 30 berbanding dengan 3.000 dari Wonogiri, sedangkan Grobogan juga 3.000 sampai 4.000. Untuk COD-nya juga sangat terlihat di Wonogiri dan Grobogan sangat tinggi nilainya. Untuk perumusan masalah, dari perumusan masalah 1, bagaimana karakteristik limbah padat dan cair dari proses produksi tahu bakso di Desa Gayam Sari, Kelurahan Sendangguo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Untuk kemudian yang kedua, bagaimana potensi penerapan konsep sirkular ekonomi dalam pengelolaan limbah tersebut. Sedangkan rumusan ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalisasikan pengolahan limbah tahu bakso berbasis sirkular ekonomi. Masih di bab 1 untuk tujuan penelitian, untuk yang pertama menganalisis karakteristik limbah padat dan cair hasil proses produksi tahu bakso. Untuk yang kedua mengidentifikasi potensi penerapan konsep sirkular ekonomi dalam pengelolaan limbah tahu bakso. Dan yang ketiga menyusun strategi optimalisasi yang kemarin di ujian hasil untuk optimalisasi untuk diubah dalam artian kemarin kami mendapat kalimat dengan analisis. Dan untuk landasan teori di mana penelitian ini kami dari daftar referensi utamanya dari Pauting dari 2017, Hardianti 2023, Hartini 2024, Yulistika Supriyatin dan Purwoko 2023, Stabidura 2023, serta tidak kami tulis di sini semua untuk referensi utamanya karena terlalu banyak, jadi kita ambil sampel-sampelnya. Masuk ke bab 2, kerangka konseptual. Dari input kami identifikasi dari karakteristik limbahnya dari BOD, COD, TSS, dan pH. Kemudian dari input masuk ke analisis. Analisis ini terbagi menjadi 3, merupakan analisis potensi pemanfaatan nilai ekonomi, perancangan model dari sirkular ekonomi itu menggunakan prinsip 9R, kemudian evaluasi dampak kami menggunakan LCE dan TPL. Kemudian untuk output strategi implementasi pengolahan limbah berkelanjutan. Kemudian dilihat dari metode penelitian, dari map atau peta yang tertera di sini memang tergambar dari wilayah Kelurahan Sendangguo dan
kami beri tanda ini merupakan lokasi dari produksi tahu bakso. Kemudian untuk metode penelitian kita bagi menjadi 3 dari limbah cair, objek penelitiannya dari limbah cair, limbah padat, dan aspek sosial. Untuk metode yang digunakan adalah campuran dengan desain deskriptif analitik. Kemudian dari metode pengumpulan data ada 2 jenis, dibagi menjadi 2 jenis dari data primer, kemudian ada data sekunder. Untuk data primer langkahnya kami sampel kami uji lab untuk limbah cairnya, yang sampelnya kami ambil dari badan cair sungai yang akan diukur dari labnya itu merupakan pH, BOD, COD, TSS, kemudian suhu. Untuk limbah padat juga untuk protein, serat kasar, dan kadar air. Kemudian dari wawancara dan observasi dari pemilik, dari kelurahan, serta sebagian masyarakat yang terdampak. Untuk data sekunder dari studi literatur, data DLH, dan regulasi terkait. Nah, salah satu pengumpulan data didapatkan untuk pengambilan yang dimana dari X1 ini lokasi pengambilan sampel pertama di sebelum pembuangan atau buangan limbah cairnya ke sungai. Sedangkan untuk yang X2 ini pengambilan jadi pipa buangnya ini di depan sini, kemudian kami ambil sampel airnya untuk kami lab ke DLH. Sedangkan dari X3 tempat setelah dari titik buang itu kami ambil dengan kode X3. Kemudian bertemu dengan kepala laboratorium dari DLH, kami menyampaikan apa sampel-sampel yang kami ambil dan kami meminta hasil dari yang hasil lab termasuk COD, BOD, TSS untuk kami sertakan dalam penelitian. Kemudian untuk pengumpulan data selanjutnya, selain meminta izin dari penelitian serta wawancara terhadap pemilik pabrik, kami juga ke perwakilan dari Kelurahan Sendangguo, di mana kami bertemu dengan bagian ketertiban dan pelayanan publik. Kemudian dari analisis data, teknik analisis data kami menjadikan 3: analisis kuantitatif, analisis kualitatif, dan analisis lanjutan. Untuk analisis kuantitatif, membandingkan hasil lab dengan baku mutu, kemudian analis potensial perhitungan stoikiometri untuk estimasi produksi biogas dan nilai nutrisi. Kemudian untuk analisis kualitatif, analisis tematik, hasil wawancara untuk memahami kendala dan perspektif ini kami menggunakan NVivo. Kemudian analisis lanjutan menggunakan LCA dengan batasan gate to gate. Kemudian analisis triple bottom line. Untuk luaran di mana di kesempatan uji hasil kami sudah publikasi
dengan Sinta 3. Untuk linknya juga sudah kami sertakan. Masuk bab 4 untuk pembahasan dan hasil pembahasan untuk gambaran umum dan klasifikasi industri, di mana pabrik tahu bakso ini dalam perharinya dapat memproduksi 20.000 unit atau BGS tahu bakso. Sedangkan untuk bahan di mana ada adonan atau tepung daging ini sekitar 8 ton. Sedangkan untuk tenaga kerja terbagi menjadi 2, di mana laki-laki dengan jumlah 80 dan untuk jenis perempuan 20. Untuk mekanismenya ada memiliki 2 mesin pres ayam, 5 mesin untuk produksi bakso, dan 2 mesin untuk galantin. Nah, di mana berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, industri yang kami teliti ini termasuk dalam golongan kalau kemarin UMKM skala besar. Sedangkan dekonstruksi sumber timbulan limbah di mana dari tahap persiapan dari tahu, kemudian dicuci, salah satu limbah buangannya adalah air limbah sisa cuka, kemudian ada remahan tahu padat yang mungkin kalau bahasanya rompal atau meripili gitu. Kemudian untuk tahap pengolahan adonan dari influen berkualitas tinggi ini merupakan emulsi oleh darah, di mana darah ini kan dari pres ayam itu minyak, lemak hewani, protein yang akan nantinya mengendap. Kemudian dari tahap penyelesaian dari uap panas atau untuk pengeringan dari tahu bakso itu merupakan yang akan memudah jajaran dari adonan membusuk. Untuk karakteristik limbah dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, di sini dari hasil uji lab yang kami tandai dengan X2 itu mendapat hasil itu 107,25. Sedangkan untuk baku mutu perairan di mana PP nomor 22 tahun 2021 ini menetapkan dengan angka 3. Jadi hasil dari tahu bakso ini melebihi atau over dari ketetapan baku mutu perairan umum. Sedangkan dalam baku mutu industri tahu di Permen LHK nomor 5 tahun 2014 ini karena penetapannya di angka 150, maka di buangan limbah tahu bakso yang di X2 ini masih dalam kapasitasnya. Kemudian dari COD-nya juga demikian. Hasil kenapa kami dititikkan di X2 ini karena itu dari buangan utamanya di titik X2. Sedangkan tadi ada X1, X2 dan X3 ini kami ambil contoh yang di X2-nya. Juga sama, di baku mutu perairan umum melebihi atau over. Sedangkan dari baku mutu industri masih memadai. Begitu juga dengan TSS. Di
pabrik tahu mendapat nilai atau hasil labnya 51,15, sedangkan dari baku mutu perairan 50, jadi masih melebihi. Sedangkan untuk baku mutu industri tahu masih memadai. Hasil lab yang kami dapat dari laboratorium lingkungan hidup, di mana X1, X2, dan X3 dari BOD limbah cair, begitu juga dengan COD beserta TSS. Jadi dapat dilihat kalau dari BOD-nya sangat meningkat, sedangkan untuk COD juga, tapi di TSS untuk S3-nya menurun. Dari analisis kualitatif eksternal dengan pendekatan NVivo, kami simpulkan dari 4 simpul dari pemilik, warga, pekerja, dan simpul perangkat desa. Dari pemilik pabrik ini menyadari kalau lingkungan limbahnya langsung dibuang tanpa adanya bak ipalnya. Kemudian selain menyadari hal tersebut, dari pemilik juga memberi kompensasi yang berupa sembako, serta bersedia atau misalkan nanti ada inovasi yang bagus untuk mengurangi untuk energinya, siap untuk melaksanakan juga. Sedangkan dari simpul warga menghadapi asimetri kompensasi atau menerima, kemudian sembako yang dirasa oleh warga itu nilainya sedikit. Terus ada dari sebagian yang menderita karena setiap hari menghirup udara yang nggak sedap, itu bikin pusing atau apa dari warga. Sedangkan dari pekerja, simpul pekerja ini terbebani atau ditarget dengan 20.000 unit per hari. Sedangkan dalam 1 bulan dapat kita kalikan menjadi kurang lebih 600.000 per unit. Mengabaikan SOP ini juga karena sebagian tradisional, selain dari mesin produksinya itu masih pekerjanya menggunakan manual. Kemudian dari simpul perangkat desa ini sebagai penengah, selain dari menerima aduan dari masyarakat, juga mendatangi dari pihak pabrik, di mana sempat disampaikan dalam wawancara kalau yang pemiliknya pabrik ini kadang menerima kehadiran dari pihak kelurahan, kadang juga tidak bisa ditemui. Kemudian ada mengusulkan untuk pengolahan BUMDes. Nah, pengolahan BUMDes ini nanti perlu adanya pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk kedepannya. Untuk valuasi ekonomi atau CVM, eksternalitas positifnya ini dari warga dengan jumlah 130 KK ini di RT 3, ini kalau dirupiahkan sembako yang diterima itu senilai 111. Itu diantaranya ada beras, ada Indomie, serta minyak. Nah, kalau di jumlah dengan hitungan kasar sejumlah 103 KK per yang diterima, itu kurang lebih 11.433 per bulan. Itu dalam 1 RT.
Sedangkan untuk valuasi menentukan kompensasi yang adil dari eksternalitas. Di sini seperti yang disampaikan Prof. Bambang di waktu ujian hasil menggunakan perhitungan growth. Itu kami kemarin sempat sebagian kecil teorinya, cuman belum sampai mendalam. Nah, dari eksternalitas negatifnya ini dari pihak pabrik ini mau menggelontorkan 150 dari, cuman ini terhenti di tahun berapa itu, kemudian dialihkan anggarannya ini ke pembangunan balai RT. Kemarin keterangan dari pemilik pabriknya. Sedangkan kalau dihitung secara kasar juga defisit 15.450.000 ini didapat dari, misalkan kalau dari yang diberikan oleh pemiliknya itu 150 dikalikan dengan jumlah kakak dalam satu RT tersebut. Defisit yang akan terjadi ini minus 4.017.000 per bulan. Nah, ini kalau misalkan dikelipatkan dalam per bulan menumpuknya, kalau kemarin keterangan dari pemiliknya itu sudah kami sumbangkan ke pembangunan balai RT semacam itu. Cuman untuk nominalnya berapa tidak disebutkan secara detail. Dari pondasi konstruksi menuju ekonomi sirkular, karakteristik limbah cair dari pH yang didapat ini melebihi dari 0,5. Kemudian untuk analisis proksimat limbah padat, karena ini dari ampas tahu, baunya ini dari kadar air sangat tinggi di 70-80%, yang akan mempercepat pembusukan. Kemudian kukutan makronutrisi dari protein kasarnya 24 sampai 26, serat kasarnya 60 sampai 60%. Oke, siap. Ini untuk hitung-hitungan dari hasil dari LCE didapatkan dari perhitungan menggunakan aplikasi, kemudian kami masukkan dalam Excel. Ini juga lanjutan dari dengan dasar CF-nya, karakterisasinya atau satuan faktor CF. Perhitungan dari beban emisi BOD, COD serta TSS ini didapatkan dengan per paknya. Satu pak itu diisi 10 tahu bakso. Untuk desain model dan strategi implementasi sirkular, di mana tadi sudah disampaikan merupakan UMKM yang statusnya UMKM bertaraf SAR. Masuk ke bab 5, kesimpulan dari karakter limbah cairnya. Untuk BOD didapatkan 124,88, untuk COD 161,63 yang melebihi baku mutu nasional. Hal ini memicu kekurangan oksigen di dalam perairan untuk menghasilkan bau menyengat dari gas hidrogen sulfida dan amonia. Sedangkan
limbah padat ampas tahu cepat membusuk karena kadar air di 70-80%, namun kaya akan nutrisi makro. Untuk potensi penerapan sirkular ekonomi, pengolahan limbah cair bersifat sangat mudah terurai sehingga ideal diolah dengan anaerob digester menjadi energi terbarukan. Untuk biogasnya masih dalam tahap kemarin untuk analisanya belum maksimal untuk biogasnya. Dan untuk pupuk cair, sedangkan pupuk cair karena di situ ada ibu-ibu PKK, kemungkinan dari pupuk inilah yang lebih bisa digunakan. Untuk pengolahan limbah padat, kandungan protein yang tinggi sangat berpotensi diubah menjadi pakan ternak. Nah, untuk pakan ternak ini seperti kemarin Pak Jafro juga menanyakan apa enggak bagus menggunakan maggot yang ibaratnya itu sangat bisa apa digunakan lebih maksimal. Kemudian untuk dampak positifnya menghilangkan kerugian ekonomi. Nah, ini untuk kerugian ekonomi ini yang di masyarakat yang masih dalam termasuk polemik baunya itu di mana warga sekitar banyak yang sebagian rumahnya yang terdekat dijual itu sama pemilik tahu. Untuk strategi implementasi dan optimalisasi pendekatan teknis dan peran kelembagaan. Nah, untuk teknis ini mengingat keterbatasan lahan diterapkan simbiosis industri skala mikro. Sedangkan untuk kelembagaan operasional fasilitas pengolahan diserahkan pada BUMDes. Sedangkan BUMDes ini harus ada pendampingan oleh dari lingkungan hidup. Ini ada beberapa saran di mana pertama untuk pemilik pabrik untuk menerapkan tata graha, kemudian mendukung penuh rencana pembangunan digester komunal yang nantinya misalkan tidak bisa dibiayai sendiri, bisa dari pihak kelurahan atau mungkin lingkungan hidup untuk survei untuk lokasi tersebut. Pemerintah daerah memberikan bantuan teknis, subsidi, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur IPAL, memberikan pendampingan intensif kepada BUMDes selaku pengelola infrastruktur. Untuk masyarakat setempat bersinergi untuk membantu BUMDes dalam pengelolaannya, aktivitas pemanfaatan produk turunan yang dinilai sirkular ekonomi seperti penggunaan pupuk organik atau cair untuk pertanian kota yang akan dikelola oleh ibu-ibu PKK, kemudian untuk akademisi dan peneliti diminta untuk bisa melanjutkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebagai dasar untuk selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon petunjuk untuk perbaikan atau penyempurnaan dari penelitian kami tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, saya kira Mas Taufik silakan bisa kembali ke tempat duduk. Mohon untuk berikutnya ini sesi diskusi. Mas Taufik nanti bisa mendengarkan apa yang ditanyakan dari penguji. Ya, karena ini ujian tesis terakhir, jadi mungkin lebih banyak para penguji lebih banyak tanya ini daripada masukan. Nanti dipahami kemudian baru dijawab. Baik, mungkin untuk penguji pertama Prof. Indah, apakah ada kami berikan kesempatan
pertama untuk pengunci pertama Prof. Indah Susilowati, J. Monggo Prof. Oke, Prof. Matur nuwun sangat, mohon maaf ini saya terpaksa harus secara online karena posisi di TPI Moron Demak. Ya, J. Matur nuwun. Jadi Mas Nur Taufik, Siap, Prof. saya ingin tahu bedanya antara tesis yang kemarin dengan yang sekarang ditumpuk itu bedanya apa, Nggih? Apakah sudah ada perbaikan yang signifikan begitu? Maksudnya masukan-masukannya yang kemarin kan banyak dan dalam waktu dekat sudah selesai semua begitu. Memang kita mengejar di tanggal 30 Nggih, tapi mohon untuk bisa dicek. Kalau saya lihat terutama saya dari belakang untuk kesimpulan itu kan ada saran, ada kesimpulan dan saran, maka mohon untuk bisa dicek lagi. Bentar. Aku nguji. Itu tadi yang terkait dengan kesimpulan dan saran. Mohon untuk bisa dicek di situ. Kesimpulannya yang saya sarankan itu simpulannya itu adalah menjawab tujuan penelitian. Jadi kalau yang saya lihat di versi tesis yang terakhir, simpulannya itu masih deskripsi begitu ya. Jadi mohon untuk supaya ini pekerjaan yang tidak terlalu sulit, tapi memang ya agak menentukan performance dari tesis, maka simpulan itu dibuat butir-butir saja kalau menurut saya. Jadi jangan didefinisikan, dideskripsi lagi. Kalau itu nanti tidak tersimpulkan. Simpul itu kan dari tali, kalau dikasih simpul itu kelihatan ada terasa ngerinjel, ada something yang new. Nah itu poin-poinnya di situ. Sehingga tolong simpulannya itu kalau preferensi saya itu adalah menjawab untuk tujuan apa yang dicari, maka disimpulkan. Tujuan yang pertama apa, Mas Nur Taufik misalnya, saya berikan contoh. Izin Prof menjawab dari tujuan pertama penelitian ini awal kali sampel yang kami ambil itu kan yang pertama tidak ada pengolahan ipalnya karena dibuang langsung. Ya, tujuan pertama objective of the study, tujuan pertamanya misalnya apa? Coba dilihat tujuan pertamanya, saya beri contoh. Menganalisis karakteristik limbah padat dan cair hasil proses produksi tahu bakso. Nah, berarti nanti disimpulannya karakteristik limbah padat dan cair yang ditemukan di lapangan unik. Yang unik itu apa karakteristiknya? 1, 2, 3 gitu aja. Kalau yang Mas Nur Taufik di tesisnya itu kan ada deskripsi yang panjang begitu. Kalau preferensi saya, maka acceptable format untuk kesimpulan itu seperti itu. Tapi monggo saya serahkan nanti dengan pembimbing gitu ya, dengan pembimbing bagaimana sebaiknya. Kemudian juga implikasi kebijakannya, implikasi kebijakan bagi masyarakat, bagi pihak pengolah dan seterusnya, maka mohon untuk disesuaikan berdasarkan temuan. Kalau yang ada itu sepertinya masih kelihatan normatif, artinya bahwa improvisasi dari penulis itu masih terlalu umum general begitu. Nah itu kalau bisa maka
sesuai dengan yang dibahas saja, tidak usah jauh-jauh berimajinasi. Siap, Itu Prof. Nggih. Nah, monggo. Kemudian yang kedua, mohon untuk N vivo-nya, kalau triangulasi N vivo-nya, kalau sempat, maka mohon untuk bisa dikonsulkan dengan teman yang paham untuk menulis N vivo atau atlas TI. Jadi ada persepsi gitu. Nah, itu triangulasinya dikeluarkan. Yang N vivo yang saya lihat itu kayaknya masih, maksud saya begini, bagaimana terkait dengan lampiran transkripsi yang ada di lampiran, kok bisa sampai menghasilkan N vivo seperti itu. Karena hasil dari N vivo itu menjadi strategi yang nanti dimasukkan di dalam pembahasan dan disimpulkan. Artinya lingkan benang merahnya saja, Mas, begitu. Coba tanya ke teman yang biasa menulis atau menganalisis menggunakan N vivo. Itu supaya lazim. Nah, kemudian yang ketiga, saya balik lagi, itu untuk CVM, Contingent Valuation Method-nya, maka CVM-nya itu seperti apa? Tidak usah banyak-banyak normatifnya, tapi dari skenario 1, skenario 2, skenario 3, maka itu yang difokuskan begitu. Kalau secara keseluruhan sih in overall sudah saya ikut dari apa yang sudah disampaikan, dan saya paham bahwa Mas Nur mengejar di tanggal 30 Juni ini, monggo bagaimana supaya dalam waktu yang dekat itu bisa pantas gitu. Kalau disertasi itu diunggah, itu acceptable for everybody. Saya kira itu saja dari saya. Karena saya serahkan kepada pembimbing. Tapi saya mendapatkan bahwa tesis ini memang ya artinya sudah mengikuti dan kerja kerasnya perlu dihargai. Ya, selamat untuk Mas Nur Taufik, ye. Siap, Prof. Kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan, Prof. Maaf saya online sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Matur nuwun Prof. Endah atas masukan-masukannya. Ini lebih pada masukan ini ya, Mas Taufik ya. Siap. Jadi Prof. Endah belum mengeluarkan jurusnya. Siap. Ya, ini berterima kasih pada Prof. Endah ini masukan tadi ya, beberapa kesimpulan. Memang saya lihat, saya setuju ini dengan Prof. Endah, kesimpulannya terlalu panjang ya. Jadi cerita lagi soal background-nya itu tadi. Jadi sebutkan saja BOD-nya berapa, COD-nya berapa, TSS-nya berapa gitu. Kesimpulan kan namanya. Jadi tidak usah diucapkan lagi dengan kalimat yang panjang lebar ya. Oke, kemudian tadi mengenai triangulasinya ya. Nanti kita coba lagi untuk benarkan gitu ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi pada Prof. Endah. Waktu berikutnya Pak Dr. Safron, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Bapak Ibu semuanya, Prof. Bambang, Prof. Indah, juga Bu Pratiwi. Benar nggih Bu, asmane betul nggih? Pertiwi kok Pratiwi. Mohon maaf ini. Jadi kita sampaikan selamat Mas Nur Taufik sudah bisa mencapai tahapan terakhir. Ini ternyata lancar manunggal ini termasuknya.
Baik, jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan format redaksi. Jadi tadi di PPT ada kondisi station pengamatan. Di dokumen belum ada kelihatannya. Ya, karena kan kita bisa membayangkan, oh gambarnya ternyata cairan limbahnya itu tidak hanya hitam atau tapi masih berwarna putih begitu ya. Siap. Nah, itu kita biar bisa mendapatkan gambaran lebih tapi di metodologi saja untuk stationnya. Jadi menggambarkan sebelum, sesudah, dan tepat di tapaknya kelihatan perubahan-perubahan yang menjadi subjek kajian kita. Kemudian untuk ada pengulangan paragraf, persis sama yang diawali dari tingginya BUD dan seterusnya itu sampai selesai itu ternyata di bawahnya ada juga paragraf yang sama yang juga kelihatannya duplo. Kemudian untuk terminologi mengenai kewilayahan kemarin sudah kita singgung, ini nanti difikskan mengenai posisi lokasi, mau menyebut lokasi di wilayah atau lokasi perusahaannya, belum ada ya nama perusahaannya. Belum disebutkan. Belum disebutkan. Kalau namanya ini kan pabrik tahu bakso Berkah. Okay, sedangkan kemarin di hasil jadikan satu seperti jalan lokasinya Pak Capron, jalan kelurahan kecamatan. Ya. Jadi untuk titik ininya ya, yang penting nanti konsisten aja bahwa ya, memang sudah kalau yang di semacam itu tempat dan waktu penelitian berlokasi di urutan tadi itu nama jalan, kelurahan, kecamatan. Jadi biar tidak ini perusahaan mana toh dan sebagainya mempertanyakan lagi. Kemudian ada juga kalimat yang mestinya sudah masih menjadi bagian dari alinea berikutnya terus ganti. Ini ciri khas ini misalnya penggunaan namun, dan namun ini kan kata yang atasnya belum selesai. Ya kan? Hal ini ya itu kan kalimat baru, tapi sebenarnya itu masih tergantung pada ini itu berarti paragraf sebelumnya. Jadi nanti ditertibkan penggunaan bahasa. Kemudian dari dokumen ini juga tertera ada hipotesa. Hipotesanya hipotesa statistik apa hipotesa berjalan ini? Hipotesa berjalan ya, karena siap. Tapi hipotesa itu tidak ada hipotesa 1, 2, 3. Apa mestinya hipotesanya? Itu yang untuk pembanding. Iya, jadi statistik menulisnya itu biasanya hanya ada H0 dan H1. Adapun itu pada tujuan 1 ya berarti kan pada hipotesa misalnya identifikasi, hipotesa ekonomi sirkuler, hipotesa apa. Jadi masing-masing poin itu ada H0, H1, H0, H1. H0 itu sesuai teori, jawabannya sudah ada gambarannya, tapi kalau ternyata beda atau tidak selaras, maka baru kita bisa mengurai perbedaan-perbedaan di sana. Jadi H0, H1, siap. H0, H1 kedua, H0, H1 ketiga, sesuai dengan poin yang ada di tujuan. Kemudian untuk grafik, gambar tadi TSS, DO, BOD, itu lebih bagus histogram saja, syukur digabung, jadi kelihatan kuat sekali penyajiannya, bacanya juga nyaman. Tapi kalau hanya dibuat grafis itu ya betul memang aliran cemaran itu memang satu rangkaian dari saluran sebelum, saluran pada tapak dan tapi dari sisi estetika enggak kelihatan, itu enggak menarik untuk diintip atau diungkap. Kemudian pertanyaan yang menjadi permasalahan seringkali muncul bau. Siap. Ya, dominannya bau itu pada kondisi bagaimana? Keluhan yang umum kalau dirasakan. keluhan dari yang kami tanya atau diskusi atau wawancara itu biasanya di jam-jam buang.
bertepatan dengan di antara kalau dari ini saya sambungkan dengan yang ada di pabrik itu jadwal buangnya itu sekitar jam 1 siang. oke. Terus warga itu antara itu mau asar itu mulai ada terasa bau-bau gitu. Baunya Jadi keluar. menyengat. Okay. Jadi spesifiknya yang menurut Mas Taufik itu bau dari Buangan airnya itu. secara kimiawi apa Mas? Bau itu yang keluar itu. Bau apa itu, busuk atau bau anyir darah atau bau apa itu sebenarnya? Kalau secara kimiawi sebenarnya apa Mas yang biasanya muncul pada kondisi-kondisi limbah organik? Ada lumpur, ada comberan, itu kan baunya khas begitu ya. Nah, itu apa itu sebenarnya? Itu kalau secara yang kami diskusikan kemarin itu dari campuran-campuran kan di situ banyak, salah satunya ada pengepresan ayam itu, Ya. termasuk ada Secara umum organik, ada Organik. serpian tahu, ada cairan darah, dan sebagainya itu organik. Nah, organik ini kalau di proses alami itu mengalami proses menghasilkan kimiawi apa? Ayo, ini fenomena banyak ini. SO. Jadi ada proteinnya, ada sulfurnya, ini ada prosesnya. Ya, nanti harus paham ini. Jadi ada produk limbah yang menghasilkan gas yaitu amonia H2S. Nah, kenapa itu muncul pada siang hari? Karena biasanya kalau sayang suhu tadi disinggung nggak sebagai parameter? Kalau suhu waktu pengambilan sampelnya Nah, di sini nggak ada datanya, tapi di paparan tadi disebutkan. ada. Nah, suhu panas otomatis menguap. Penguapan itu ya termasuk evaporasi, ya termasuk gas-gasnya, termasuk H2S-nya. Makanya kan pada kondisi suhu panas dia keluar baunya kemana-mana. Nah, kemarin solusinya gimana kalau untuk menekan potensi bau? Harus ada bak limbahnya, IPAL itu, pengolahan IPAL. Kalau Ya. yang kemarin saya singgung ibaratnya ada pakai kopi kemarin. ya, kemarin kan ada jasad-jasad yang bau, serpian-serpian darah. Secara tradisional biasanya dipakai kopi, tapi secara pasaran sekarang sudah tersedia kan produk-produk untuk mereduksi, mengurangi bau-bau itu dengan aneka, apa menyebutnya apa di sini tadi ada formula-formula untuk mempercepat proses degradasi. Pro, di sini tadi ada probiotik. Jadi itu formula kimia biotik, isinya mikrobiota yang kuat sekali mendegradasi limbah, sehingga limbah tidak kelamaan prosesnya menghasilkan gas, tapi langsung bisa terdegradasi menghasilkan mineral. Mineral ini secara umum bisa diambil oleh biota plankton, terutama fitoplankton atau kehidupan tanaman-tanaman semi akuatik yang ada di sana. Jadi itu nanti sudah bahasanya itu sudah selesai proses mineralisasinya, jadi sudah nggak lagi berpotensi racun karena dipercepat tadi. Probiotik ada untuk tambaknya ada atau kolamnya ada, probiotik untuk isi perutnya ada, probiotik untuk cernaan ada gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi yang berkaitan dengan tadi potensi penggunaan, berarti ada informasi tadi banyak tetangganya yang dijual rumahnya. Iya betul. Karena tidak tahan. Wah ini investor ini, Prof. Bambang ini yang mesti tertarik. Ini harga
harga Itu meriah. dibeli sama pemiliknya. Ya, potensi limbahnya kan besar. Tadi Ja- pakai fenomena apa tadi, maggot. Makot. Ya, nanti kalau ada lagi potensial lagi itu bukan maggot, main rock. Itu dalam kondisi air yang campur aduk itu masih bisa karena dia sifatnya kan eh, menyaring air. Jadi paruhnya itu ada lamela-lamela, ada geligi-geligi yang rapat gitu lah, dia itu akan nyecepi. Dikasih air nggak usah kasih makan dia masih hidup. Dan itu juga sangat potensial untuk dikembangkan bagi masyarakat tetangga yang secara ekonomi dirugikan tapi dia bisa memanfaatkan Karena limbah itu. mentok itu. Mentok. Itik lah secara umum yang semi akuatik itu dia tanpa dikasih makanan kalau ada air saja itu dia bisa bertahan. Ya itu nyecep ya bahasanya ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Itu ada peluang untuk bisa Mencukupi. memberikan sirkulasi ekonomi yang juga potensial. Kemudian asimetri valuasi ekonomi. Ya, asimetri ini baru banyak kita dengarkan ini terutama di perang Iran Amerika ini asimetri. Di sini maksudnya apa Mas? Asimetri valuasi ekonomi. Asimetri kan tidak seimbang. Yang tidak seimbang itu di mananya? Kalau yang ada di lapangan itu seolah-olah nilai dari sembako yang diberikan terus di kalkulasi dengan rupiah itu kan kurang lebih 111. Nah, sedangkan dari warga itu merasa dari efek dari pabrik itu memang itu diberikan dari pemilik pabrik ke warga, tapi nilai itu dianggap masih sedikit, Pak Jarwan. Jadi untuk menyesuaikan itu dengan waktu di hasil kemarin menggunakan teori growth itu kami untuk menghitung sampai sana masih belum ini. Dengan asumsi dengan kompensasi 150.000 itu sudah tanggung jawab eksternalitasnya sudah bisa simetri. Setidaknya dari warga itu cukup dengan nilai segitu, tapi waktu sembako yang diterimakan itu dengan dirupiahkan itu didapat kalau dihitung kasar itu antara 111-an gitu. 111. Okay. Berarti masih dengan kurang. Okay. Ya, kekurangan ini kan yang kemarin sempat kita singgung kan masih ada nilai selisih. Ini ibaratnya harus menggerakkan sirkuler ekonomi, kira-kira bisa masuk nggak? Dengan kalau kan Mas Taufik kan menyarankan untuk memberdayakan sirkuler ekonomi otomatis dengan tetangga yang lain yang secara eksternalitas dirugikan. Terus dikasih potensi pembiayaan yang tadi dari pengolah limbah atau dari budidaya IT dan sebagainya. Itu kira-kira masuk enggak Mas? Dengan UMR, dengan nilai, dengan panenan dan sebagainya? Kalau dihitung ke rupiah lagi dengan hasil yang tergambarkan tadi, kemungkinan akan ada hasil atau nilai rupiah yang bisa menambah itu. Jadi maksudnya yang sekian 4 juta atau 4 berapa ya? Ya. Kasihkan ke satu orang tertentu untuk mengolah, menggerakkan tadi ekonomi sirkuler, terus kemudian dia dapat untung dan sebagainya. Kira-kira masuk untuk mengambil posisi meredam atau mengurangi potensi eksternalitas tadi? Kalau dari
yang ada itu ada sebagian yang menerima, sebagai contoh dari pemiliknya itu kan mengalihkan atau menyumbang, yaitu dari balai RT itu salah satu yang dibangun oleh warga dengan salah satunya disumbang dari pemiliknya, serta terakhir itu bikin sumur bor. Ya, tapi kan semacam tetap itu. tidak mengurangi bau, tidak mengurangi Baunya masih, eksternalitas, ya. masih. Nggih. Tapi kalau dengan menggerakkan sirkular ekonomi maggot maupun pakan Pakan itik tadi itik kan tadi bisa jelas ada pengurangan, ada pemanfaatan, ada produk yang bisa muncul. Nah itu dengan asumsi 4 juta sekian tadi, kalau itu bisa dimaksimalkan kalkulasinya, dia skenario akan menjadi lebih temuan yang lebih real lagi. iya, betul Pak Ya, Cabang. ya nanti di Dengan elaborasi ya. ibaratnya modal 4 juta sekian dibikin modal untuk membuat ekonomi baru lah ibaratnya, Ekonomi untuk baru. mengembangkan gitu. Ya, jadi ya gajinya ya dari alokasi modal tadi ditambah nanti keuntungan dari hasil ekonomi sirkuler. Siap. Ya, kalau secara umum jadi memang naskah ini sudah ya pendekatannya sudah dari berbagai sudut, berbagai apa itu tinjauan, luaran atau tujuan yang paling optimal, paling tinggi di sini kan merumuskan strategi ya di tujuan, Mas. Menyusun strategi. Strategi itu apa ya, Mas? Kok di sini strategi analisis, bukan strategi aksi misalnya. Cara Nah, makanya strategi ini apa? ya, kalau dari dasar strategi itu merupakan bagaimana atau cara untuk menggolkan itu. Menggolkan. Bahasa sederhananya semacam itu, Pak Cabang. Ya, jadi tidak sekedar menggolkan, tapi dengan ada prioritas-prioritas. Jadi ada banyak alternatif yang nanti bisa dicapai sesuai dengan kondisi yang terjadi. Apakah itu sumber daya manusianya, sarana prasarananya, pembiayaannya, dukungan dari masyarakat, dan sebagainya. Itu memang komponennya banyak, dan itu harus diprioritaskan yang mana dulu. Jadi itu strategi. Tapi kalau di sini strateginya masih di batas analisis, itu nanti produknya apa ya? Nah, strategi itu biasanya menuju langkah aksi gitu. Apa yang dimaksud itu ya strategi pengelolaan atau strategi analisis pengelolaan? Kalau masih analisis terus nanti nggak ada luarannya, nggak ada selesai-selesai. goalnya ya. Jadi nanti dikomunikasikan lagi ya dengan Bapak Ibu pembimbing. Biasanya tradisinya kalau dalam tujuan itu yang paling tinggi menyusun strategi, maka seringkali judulnya itu menyusun dalam arti strategi. Judulnya bukan analisis. Nah, nanti misahnya di mana itu monggo nanti bagaimana. Apakah tetap analisa pengelolaan atau strategi pengelolaan tergantung dari nanti aksi-aksi yang akan dirancang. Kalau tidak ada aksi ya mungkin analisis gitu loh. Nah, jadi nanti ketemunya di sana. Di sini masih mengungkap adanya sisa kedelai, sementara di sana tidak ada produk sisa kedelai ya, nanti diselaraskan karena tahunya sudah tahu putih, serpian-serpian potensial yang bisa menjadi limbah potensial. Di gambar lokasi drainase nanti ditambahkan karena sudah ada di PPT, tinggal memperkaya ada di metodologi. Grafis sebaiknya histogram, kemudian gambaran umum di hasil. Gambaran umum itu kalau namanya hasil dan pembahasan itu ya mestinya sudah ada sentuhan pembahasan, sentuhan kritisi,
ini sesuai atau tidak, ini selaras dengan peneliti sana atau tidak, dan sebagainya. Tapi kalau itu gambaran umum, itu berarti given, kita nggak berani memberikan komentar apapun, karena itu fakta yang ada di sana. Kalau itu ada kondisi umum, given kita tidak memberi masukan apa-apa, lebih bagus masuk di tinjauan pustaka. Kalau mau membedakan, ya di tinjauan pustaka sedikit lebih umum, lebih tersembunyi, sementara nanti detailnya sebagian ada di hasil. Itu biasanya seperti itu. Jadi secara diskusi, ya karena deskriptifnya sangat kuat, jadi ini masih didominasi pandangan-pandangan pribadi. Sayangnya masih perlu dikuatkan dengan pembanding-pembanding referensi-referensi yang memang relevan untuk bisa menguatkan justifikasi. Jadi Anda menyusun strategi, Anda mengatur ini penguatannya sudah ada, tapi harus lebih tajam lagi di sana. Untuk publikasi, saya kira nggak perlu masuk dokumen ya, di sana boleh. Ya, tapi di dokumen itu ditiadakan saja. Ya, saya kira itu, Prof. Bambang, matur suwun, saya aturkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zafron atas masukan-masukannya. Ini lebih banyak juga masukan ini Pak Zafron daripada pertanyaan. Tapi ya ini untuk kesempurnaan dari tulisan Anda ya, tesis Anda ini. Tadi beberapa hal ya. Adanya paragraf-paragraf yang masih sama ya. Jadi Betul, Prof. Dalam satu tulisan tidak boleh ada paragraf yang sama di depan sudah ditulis, di belakang ditulis lagi. Itu dihindarkan ya. Cara penulisan seperti itu. Kemudian tadi perlu fix ya untuk lokasi perusahaan ya. Itu ya. Yang Di nama perusahaan dijelaskan di situ nggih. Ya. Oh, siap. Kemudian tata bahasa ya saya kira yang perlu masih juga nanti diperhatikan ya di dalam penulisan. Ini memang ya kalau menurut saya memang tulisannya ini banyak sekali ya. Tapi apakah mungkin bisa lebih dipersingkat begitu ya supaya tidak terlalu jadi yang relevan saja dengan yang kita bahas di dalam penelitian itu. Kemudian hipotesa statistik apa hipotesa penelitian yang dipergunakannya. Kalau hipotesa statistik memang membutuhkan analisis statistik ya. Itu jadi pembuktiannya secara statistik. Tapi ada hipotesis penelitian yang pembuktiannya tidak perlu statistik tapi hasil dari penelitian itu ya. Itu bisa juga. Kemudian kebauan tadi ya, bau ya. Ini keluhan masyarakat ini bagaimana? Nah ini memang saya juga pengen bertanya ini ya. Jadi ini kalau perusahaan ini sudah menjadi besar, kemudian dampaknya terhadap lingkungan itu juga sudah mulai terasa. Ini lokasinya masih cocok ini kan perkampungan ya. Di daerah ini kan lebih banyak perkampungan kan ini ya. Jadi dalam satu perkampungan ada industri yang cukup signifikan begitu. Jadi ini apakah lokasinya ya sebetulnya apakah sudah masuk di area kawasan industri seperti itu kan? Kalau mereka atau pengusaha ini merasa kecil terus ya, dirinya merasa UMKM terus, padahal produknya sudah skalanya sudah besar gitu kan. Ini perlu diingatkan sebetulnya ya, lokasinya sudah tidak cocok lagi di kampung begitu ya. Ini sehingga bau ini kan permasalahan ini, tidak bisa hilang, sulit karena setiap hari kan mengolah ya. Tadi Pak Zafron mengatakan unsur-unsur organik itu ya, limbahnya itu dari tahu itu bau ya. Limbahnya memang bau. Kemudian juga
dari pengolahan ayamnya ya. Semua masuk itu kalau sudah dalam jumlah besar memang menjadi gangguan ya. Jadi kemudian kalau mau tetap di situ sebetulnya cara mereduksi baunya seperti apa? Apakah bisa begitu? Sedangkan sepertinya UMKM ini tidak mau mengeluarkan investasi untuk pengolahan limbah itu ya. Kalau saya lihat ini sepertinya begitu ya, keberatan gitu untuk melakukan pengolahan limbah yang Karena baik. IPAL dibuang punya nggak? langsung. Punya IPAL nggak? Nggak punya langsung Nah ini dibuang. nggak punya ini kan. Ya, ya. Jadi mungkin nanti coba kita apa namanya bahas lagi ya untuk perbaikan dari laporan tesis. Siap. Baik, terima kasih Pak Jafron. Berikutnya Bu Pertiwi, monggo Bu. Siap. Baik, terima kasih Prof. Bambang dan mohon izin Pak Jafron. Baik, tadi sudah banyak sekali ya dengan Prof. Indah terkait dengan tadi NVivo ya, yang softwarenya itu mohon bisa dipastikan ya bahwa itu memang reliable begitu ya, baik datanya maupun untuk hasilnya. Sedangkan kalau saya kan lebih pahamnya ke LCA dan juga untuk lingkungannya ya. Dan ini mungkin sudah beberapa sudah direvisi begitu ya. Hanya memang ada hal lain yang juga mungkin masih belum tepat begitu ya. Mungkin yang pertama mungkin terkait dengan redaksi tadi yang sudah disinggung tadi ya. Ya saya paham ya ini mungkin sebagian menggunakan AI gitu ya. Gambar-gambarnya saya yakin pasti dari AI juga ya. Juga untuk kalimatnya ya at least bisa dihumanize gitu ya, di apa namanya itu bahasa Indonesianya apa, dimanusiakan gitu. Karena memang banyak khasnya tadi ya, salah satunya juga disinggung ya oleh Prof. Pak Jafron tadi bahwa penggunaan kata namun di tengah-tengah. Nah, itu sangat khas salah satu AI. Saya tahu di Pak menggunakan AI apa ini. Dan itu kan secara bahasa Indonesia, tata bahasa itu kan kurang tepat gitu ya. Namun Siap, itu harus di awal kalimat. Kalau di tengah pakainya tetapi gitu kan, koma tetapi. Nah, hal-hal seperti itu mohon bisa dicek kembali, dibaca lagi begitu ya, dan Siap Ibu. dipahami pastinya ya, terutama tadi ini terkait dengan bau tadi ya, saya juga ini ya apa namanya, pada intinya kita kan menyelesaikan masalah itu pada akarnya kan ya. Nah kira-kira kalau menurut Mas Nur Taufik ini bagaimana cara apa namanya, solusinya bagaimana terkait dengan permasalahan bau ini, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jafron tadi. Ya, izin Ibu Pertiwi. Memang di masalah bau ini kalau dari limbah itu kan ada tiga, dalam artian tiga ini pembagiannya dari udara, cair, limbah-limbah cair dan limbah padat. Kemarin untuk kalau tidak salah Prof. Indah juga meminta untuk pembatasan dari yang akan diteliti. Nah, untuk bau ini memang salah satunya masuk di dalam efek dari limbah cairnya. Itu kan dari buangan yang ada dari proses produksi karena ada apa pembuatan dari bakso serta pencucian atau ini tahunya ini ada sebagian masuk dalam pembuangan. Selain limbah padat juga limbah cairnya. Nah, karena ini tidak ada IPAL, jadi otomatis dari yang ada dalam produksi itu sisa-sisanya itu langsung dibuang dalam pembuangan ke sungai langsung. Nah, dari buangan ini seperti yang tadi disampaikan, pabrik ini untuk jam buangnya sekitar jam 1. Jadi efek
ke masyarakatnya itu menjelang asar atau setelah asar. Nah, Ya, maaf dari saya potong. buangan ya. Maaf saya potong dulu. Tadi kan ini apa namanya ya? Ini kan diskusi akademik ya, diskusi ilmiah. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada proses kimia nih di sini pada saat dibuang, kemudian muncul bau. Nah, baunya ini tadi memang sudah sampaikan ya dari limbah cair. Nah, kira-kira itu muncul pada saat bagaimana? Bukan jamnya ya, pada saat bagaimana kondisi lingkungannya? Apakah semua yang bahan organik nantinya akan muncul bau atau bagaimana? Ini yang belum mendalam saya ke sana. Di teori Siap. dasar harusnya ada ya, ada tidak terkait dengan pengolahan ini kan biogas ya, diusulkan biogas tadi ya. Siap. Nah, biogas itu kan pengolahannya secara biologis ya, biologis. Jadi ibaratnya seperti ini, mungkin gampangannya senyawa organik tadi itu ibarat makanan ya, makanan bagi mikroorganisme dan juga pastinya di dalamnya ada bakteri dan jamur dan lainnya begitu ya. Siap. Nah, para mikroorganisme ini punya dua cara untuk memakan bahan organik tadi. Jadi ada yang memakai oksigen, ada yang tidak memakai oksigen. Mungkin tahu istilahnya apa yang memakai oksigen dan tidak memakai oksigen? Kalau tadi sempat untuk menghilangkan salah satu bau dan apa yang dari buangan itu ada saran dari Pak Jafron untuk ternak itik atau entok. Tapi salah satu yang lebih ini disarankan ke maggot itu. Maggot. Oh, maggot itu kan untuk yang padat mungkin ya. Iya, yang tahu ingin tahu itu. Ampas tahu, tapi mungkin ampas lebih ke ternak kali. Itu kadang Lebih bermanfaat. nggih. Cuman kadang terbawa ke ini buangan langsung ke sungai itu kadang nggih. Dibaca nggih. Oke, tadi kan ini ya yang pakai oksigen. Itu hasil akhirnya itu adalah seperti kita ya, ada karbon dioksida dan juga air. Sedangkan yang anaerob tadi yang tidak memakai oksigen tadi istilahnya anaerob ya, itu menghasilkan gas metan. Nah, gas metan inilah tadi yang dimanfaatkan sebagai biogas tadi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan apa namanya ya, timbulan atau hasil produksi gas metan tersebut. Itu adalah PR reaktor biogasnya. Intinya kan seperti itu. Nah, itu kan positifnya ya. Negatifnya ya tadi kalau pengolahan yang sudah tidak bisa, mikroorganisme tidak bisa menggunakan oksigen itu biasanya akan timbul bau. Jadi kalau misalnya ada tumpukan apa namanya ampas tahu, terus apa juga mungkin sampah juga sama ya itu kan pasti ketersediaan oksigennya semakin lama akan semakin berkurang sehingga akan metabolisme yang tadi mungkin bakterinya masih bisa pakai oksigen, jadi tidak bisa pakai oksigen. Akhirnya mereka apa namanya sebagian beralih gitu ya, tapi sebagian memang mutlak tidak bisa memakai oksigen. Ya intinya hasil metabolitnya tadilah yang menyebabkan bau gitu. Itu tadi salah satu landasan teori yang sebenarnya sangat penting ya dipahami, terutama ini kan ingin fokusnya ke biogas tadi ya yang akan bisa menghasilkan mungkin rupiah atau juga energi gitu kan ya. Nah itu mungkin perlu dipahami seperti itu dan juga kalau misalnya tadi reaktor biogasnya bisa terwujud gitu ya. Nah itu kan pastinya otomatis yang tadinya bau itu kan sudah bisa diperangkap kan ya, bisa diperangkap atau malah justru dimanfaatkan ya gasnya tadi. Nah, untuk makanya tadi kalau misalnya ada kata optimal, tadi saya mikirnya, oh ini nih CH4-nya mau dimaksimalkan gitu kan. Nah ini ternyata tidak muncul kan pastinya ya. Jadi
Mohon nanti untuk yang ada kata-kata optimal bisa Ubah. dihapus atau mungkin diganti gitu ya kata-katanya gitu. Juga yang kemarin dibahas tentang paradoks itu ya, mungkin di judul subbab sudah tidak ada tapi masih ada di narasi gitu ya. Paradoks regulasi sebenarnya tidak ada paradoks kan ya. Karena di sini yang dibahas mungkin EA-nya tidak terlalu paham gitu ya antara limbah domestik sama limbah industri produksi itu tidak paham gitu kan ya. Jadi pastinya kalau yang pakai peraturan gubernur itu kan limbah domestik ya. Jadi itu tidak bisa digunakan untuk limbah produksi tahu gitu. Dan peraturan nasionalnya juga jauh lebih baru gitu ya tahun 2014 sehingga itu lebih apa namanya lebih kuat gitu ya untuk bisa diterapkan. Kemudian juga satu lagi terkait baku mutu ya. Ini kan sudah dikonfirmasi. Ini apakah ada pengambilan sampel ulang? Kemarin belum sempat. Tidak. Yang untuk apa? Langsung sebelum masuk ke sungai. Belum jadi. Ya, berarti kan belum dilakukan ya. Belum untuk Berarti kan masih sama seperti yang Semhas kemarin. siap. Nah, berarti kan ini yang diambil adalah di sungainya. Berarti tidak bisa memakai yang Permen LH nomor 5 tahun 2014. Jadi pakainya yang PP 22 tahun 2021. Jadi yang tadi grafik cantik banget tadi ya. Itu mohon bisa dihapus ya yang betul lah ya. Yang itu tidak bisa digunakan yang untuk menggunakan limbah cair gitu ya. Karena ini yang diambil yang di sungainya. Jadi pakainya stream, istilahnya stream standard ya ini. Ada namanya stream standard itu yang sudah masuk ke badan air, ada yang limbah tadi ya. Nah, limbah itu namanya effluent standard. Juga untuk pengukuran debit berarti belum sempat ya. Untuk debit air limbahnya yang masuk ke sungai. Ada tergambar di sini. Nah ini sekalian saya tanya, ini apakah datanya data aktual dari perusahaan? Iya betul Ibu. Kemarin begitu setelah Semhas kami mencoba menemui tidak bisa, tapi dengan by phone secara langsung ke pemilik ini sampai menyebutkan per bulan penggunaan listrik per bulannya itu kita dapat. Berarti alhamdulillah akhirnya dapat ya data inputnya. Berarti bagus ya Masnya. Ini kan salah satu progres yang signifikan begitu ya, karena khawatirnya kalau tidak dapat data ini kan tidak bisa dihitung LCA-nya gitu, LCIA-nya. Untuk apa limbah cairnya di sini kan penggunaan dalam satu hari itu 4.000 liter. Itu dari kepala pabriknya itu mengukur menggunakan yang itu tandon penguin kan ada 4.000 itu Pak Jabran. Oke, siap. Oke. Terus untuk limbah cair yang dibuang jadi menggambarkan kurang lebih dari 80%-nya yang digunakan karena efek dari penguapan terus ada apa kemarin. Berarti kalau 80% itu kan teoritis ya, berarti memang tidak aktual kalau air limbahnya kan ya. Itu 80% dari mana? Apakah dari itu pengukuran atau bagaimana? Kalau dari apa kepala pabriknya bilang setelah ini kan secara realnya berapa penghitungannya kan belum ini, cuman kurang lebih dari takaran apa yang untuk pembuatan bakso itu air yang digunakan berkurangnya itu langsung dibuang setelah. Okay. Ya karena memang kalau secara umum ya pengukuran bukan pengukuran ya, estimasi kalau misalnya kita pakai menggunakan air gitu ya. Nah, untuk air limbahnya itu memang 80% secara umum, tapi kan alangkah baiknya kalau kita melakukan pengukuran secara langsung. Jadi nanti ini di state aja
bagaimana cara metode memperoleh angka tersebut gitu ya. Entah itu tadi berarti mungkin estimasi itu ya berarti ya masih estimasi. Untuk software LCA-nya menggunakan apa? Kami menggunakan yang Excel itu, Ibu. Oh, pakai yang Excel ya. Siap. Boleh belajar ini ada beberapa software gratis gitu ya, ada Open LCA, tapi kalau menggunakan Excel pun sebenarnya tidak masalah begitu ya. Siap. Tapi harus di state ya untuk penggunaan apa namanya dasar perhitungannya berarti ya. Kalau Excel ini kan pasti ada dasar perhitungan untuk impact assessment-nya kan ya. Ya. Nah itu mohon bisa dimunculkan boleh di bab 3 saja mungkin ya, di bab 3 dasar perhitungannya atau rumusnya begitu ya, apa saja begitu. Sehingga nanti kalau misalnya ada orang membaca kemudian ingin mengikuti bisa mengikuti rumusnya gitu. Sumbernya dari mana itu? Kemudian tadi juga ada ini ya, analisis proximat untuk ampas tahu ya. Nah ini apakah sampelnya apa namanya ya? Yang Ada ampas berapa tahu, sampel ya ampas tahu? Kalau yang ampas tahu itu kami ambil dari penelitian sebelumnya. Nah, Itu berarti- ada dari apa? Gizi itu ngambil sampel itu di situ, Ibu. Nah ini harus hati-hati berarti menulisnya. Berarti kan ini bukan dari perusahaan tersebut kan ya? Bukan dari UMKM itu atau bagaimana? Jadi apa? Ada peneliti ngambil sampel situ terus diteliti. Jadi, Sampelnya sama dari dari UMKM yang sama. satu lokasi. Dari satu lokasi. Apakah itu dipublikasikan atau datanya unpublished, tidak dipublikasikan yang penelitian sebelumnya? Eh, Ada laporan atau Kalau publikasi kemungkinan dipublikasikan karena apa? Kami dapat dari kan apa? Penelitian apa saja yang sudah pernah dilakukan di pabrik tersebut, kita cari searching selain dari kita ngambil secara langsung sampel, kita juga cari data dari web itu. Ini Bu petunjuk terkait hal itu. Ya berarti itu bukan data primer ya. Berarti kan diambil dari Literasi. berarti harus Disertakan. disertakan sumbernya dan narasinya juga pastinya berbeda karena di sini seakan-akan ini mengambil sampel sendiri kemudian diujikan begitu ya, sama seperti yang limbah cairnya Mas Nur Taufik itu kan primer. Ya itu memang tidak perlu dicantumkan sumbernya. Tapi kalau memang diambil dari referensi lain ya tentunya mutlak harus banget dicantumkan ya. Sumbernya dari mana, jangan lupa masuk juga di daftar pustaka gitu ya. Ya, bisa ditambahkan juga di bab 3 tadi ya, datanya berasal dari primer atau sekunder ya. Biasanya kan ada listnya ya itu ya. Kemudian untuk tadi ya terkait baku mutu, tadi mohon bisa direvisi ya yang di subbab 4.4 itu mau di apa namanya, disusun ulang kalimatnya gitu ya. Siap. Kemudian untuk biogas, barangkali ada ininya, bisa dicari di literatur untuk range-nya ini harus menggunakan reaktor dengan kapasitas berapa gitu ya, sehingga nanti
bisa lebih dihitung, lebih spesifik begitu ya, dihitung potensi biogasnya itu bisa berapa per, misal entah per kilogram atau per ton limbah gitu ya. Kemudian untuk tadi optimalisasi tadi sudah ya, bisa di recheck lagi, mungkin bisa di Ctrl F gitu ya, optimal optimalisasi gitu. Karena di sini kan tidak ada parameter yang dioptimalkan gitu ya. Tadi juga setuju dengan Pak Jafron untuk strategi ini bisa mungkin metodenya ada berbagai macam. Mungkin nanti Prof Bambang bisa lebih memberikan banyak masukan. Juga ini tadi yang 4.11.2 ini ya mungkin bisa dinarasikan ulang ya berdasarkan hasil dari metode penyusunan strategi tadi ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Prof Bambang. Terima kasih. Terima kasih Bu Pertiwi ya. Jadi terima kasih masukannya untuk kebaikan dari tesis Mas Nur Taufik ini ya. Jadi Siap. tadi memang benar ya baku mutu tadi. Jadi itu sebetulnya yang di perairan kan ya, yang di sungainya ya. Perairan badan Sebetulnya kalau air. kita yang di sungai itu kita ukur kan baku mutunya pakai PP 22 ya, tahun 2021. Karena tadi dikatakan Bu Pertiwi spring standar ya, standar baku mutu sungai. Nah itu sebetulnya kalau perusahaan itu klaim itu dia bisa mengatakan itu bukan dari saya limbah itu bukan dari saya. Bisa karena itu kan sungai umum ya, public area. Ya memang bisa kalau tidak ada perusahaan lain misalnya, tapi dari permukiman itu bisa menyumbang juga BOD, COD itu TSS ya. Nah, karena kelemahan dari Anda itu tidak mengukur di titik buangan dari langsung nih perusahaan itu, ya kan? Yang tadi ya PP 5 tahun 2014 ya. Nah, itu standar baku mutu air limbah. Ya. Nah, sehingga ya tadi kalau yang di presentasi Anda itu ya sudah baku mutunya bukan 5 2014 tapi 22 tahun 2021 ya. Sehingga hasil uji 107,25 mg per liter itu punyanya sungai itu yang merupakan masukan dari berbagai kegiatan, bukan hanya industri itu saja. Ya. Industri tidak bisa dituduh satu-satunya sebagai penghasil limbah. Ya. Nah itu karena ada kegiatan lain. Sehingga kemudian Anda membandingkan dengan baku mutunya, Anda bandingkan dengan yang limbahan baku mutu air limbah 150 mg per liter. Ini tidak apple to apple ini ya. Karena data di sungai dibandingkan dengan data air limbah. Tidak apple to apple. Nah, kalau di airnya sendiri di sungainya sudah 107,25 ini besar sekali memang ya. Sungai itu besar sekali BOD-nya. Ya, kemungkinan penuduhan bahwa sumbangan dari perusahaan itu adalah besar bisa gitu, tapi tidak pasti itu. Tidak boleh memastikan ya industri sebagai penyebab itu karena tidak ada dukungan data dari titik industri itu ya. Itu kemudian saya melihat ada di perhitungan
beban pencemaran itu di halaman 58 itu. Halaman 58 ya. Ada rumus kan ya itu ya. Rumus beban pencemaran aktual. Nggih. Itu beban pencemaran apa yang dihitung dengan rumus itu? Yang dari langsung, bukan ke sungainya, masih langsung. Langsung. Oke. Untuk yang apa BP-nya ini, Ya, BP itu kan beban pencemar. Beban pencemaran satuannya kilogram per hari. C-nya konsentrasi parameter. Nah ini parameternya apa? kalau C-nya ini kan mengikuti sampel yang diuji. Jadi kalau dari saran Ibu Pertiwi yang di hasil kemarin harus menggunakan sampel yang langsung sebelum masuk ke sungai, itu yang dapat masuk ke rumus ini. Tapi kalau dia menggunakan hasil lab yang sudah masuk ke badan sungai, nanti akan beda juga. Jadi ini di rumus BP ini ada hasilnya atau tidak? Dari hasil Anda penelitian itu. Ada hasilnya atau berapa? Nilainya berapa misalnya hasilnya? Ada enggak hasilnya? Tidak ada ya? Ya kalau tidak ada itu dihapus saja rumus itu. Karena ini beban pencemaran itu kan menghitung ya berapa satuan biomasa atau kilogram per satuan waktu ya. Per hari misalnya satuan waktunya, satuan masanya kilogram misalnya kilogram per hari. Jadi ini bisa ngitung beban pencemaran di perusahaan itu, di pabrik tahunya lewat pipanya buangan itu. Jadi debitnya dia buang itu berapa. Tadi kan kalau tidak salah saya mendengar pembuangan limbah itu jam 1 siang begitu. Apa itu? Nah, kalau dia airnya itu dia buang jam 1 siang, ya, itu berapa lama dia membuang? Apakah 3 jam misalnya dari jam 1 sampai jam 3, atau berapa lama? Sehingga kita bisa menghitung debit dari buangan limbah itu. Nah, nanti debit itu untuk menghitung beban pencemar ini, debit dikalikan Q, kan debitnya itu kan Q itu tadi, ya, rumusnya itu Q, yang Q itu kan. Dikalikan C. C itu konsentrasinya, berarti ngitung. Kalau misalnya BOD-nya itu bisa dihitung. BOD-nya di titik pipanya itu konsentrasinya berapa. Dihitung di lab kan, punya hasil. Kemudian debitnya dalam satu hari itu berapa jam dia membuang. Misalnya 3 jam ya berarti debit 3 jam itu berapa liter dikeluarkan. Nah nanti debit itu dikalikan konsentrasi, ketemu beban pencemar. Berarti pabrik itu sehari mengeluarkan BOD berapa itu ketemu sebetulnya. Ya, nah ketemu itu tadi yang dibandingkan dengan PP 5 tahun 2014 itu. Ya, nah itu apa beban pencemar perusahaan itu kalau membandingkan dengan PP 5 tahun 2014.
Tapi beban pencemar juga bisa dihitung di sungainya. Misalnya di muara banjir Kanal Barat, itu debitnya berapa, ya? Debitnya berapa, kemudian kita mengukur kandungan mikroplastik itu berapa miligram dikeluarkan ya dalam satuan waktu. Ya, nanti berapa kilogram dalam satuan liter ya, liter debit dari sungai itu. Lah nanti dikalikan ketemu. Jadi sehari muara banjir Kanal Barat itu mengeluarkan misalnya 100 kilogram mikroplastik dalam satu hari. Nah itu di perairan umum bisa juga dihitung. Jadi tapi di sini makanya saya nanyakan mana hasilnya ada atau tidak. Nah kalau tidak ada, ya udah ini tidak usah dipakai rumus ini, dihilangkan saja penghitungan beban pencemaran itu. Karena tidak Anda tidak mempunyai hasil dari beban pencemaran itu ya. Jadi itu saya kira ya mungkin yang perlu nanti diperbaiki dari masukan para penguji ya, Siap, Prof. Ya. supaya lebih baik ya. Walaupun sempurna tidak bisa ya, namanya sempurna Siap, tidak Prof. bisa, tapi setidaknya lebih baik. Mungkin dari Pak Jabran ada tambahan? Cukup? Oh iya, cukup. Bu Pertiwi? Cukup, iya. Bu Prof. Indah masih di tempat, masih di Zoom. Oke, ya. Halo Prof. Indah, apakah masih ada di Zoom? Sudah, nggak keluar. Baik, ya. Saya kira ujian untuk Saudara Nur Taufik ini kita akhiri sampai di sini. Ya. Kemudian saya persilakan Mas Nur Taufik untuk berada di keluar dulu Siap. untuk kami bersidang ya.
Baik, ya, Saudara Nurtaufik, ya, kami sudah tadi ada bersidang kecil ya dari tim penguji. Jadi berdasarkan hasil ujian yang telah Mas Nurtaufik presentasikan hasilnya penelitian Anda, kemudian diujikan, maka dengan ini kami penguji menyatakan bahwa Anda tidak mengulang ya untuk ujian ini, artinya dan nilainya ini dari kami ini bisa menyatakan lulus ya. Cuman hanya dari Propindah kami belum tahu ya nilainya ya dari Propindah. Ya, jadi kami mengucapkan selamat ya atas studi Anda ya yang telah Anda proses studi Anda yang telah Anda laksanakan selama berapa? 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun ya. Ya, itu ya dari awal hingga akhir hari ini di Magister Ilmu Lingkungan ya. Jadi selamat ya Anda telah lulus ya untuk sidang ujian tesis hari ini. Untuk itu saya kira Anda perlu nanti segera memperbaiki ya perbaikan atau koreksi dari para penguji segera saja sehingga nanti bisa segera karena mungkin waktunya 2 minggu ya maksimal itu ya. Karena kalau lebih dari 2 minggu itu nanti nilai bisa menurun ya, dipotong ya kayak orang kredit di bank itu ya. Jadi untuk itu 2 minggu segera diselesaikan ya. Baik, sampaikan juga selamat pada keluarga Anda ya. Mungkin istri Anda, kemudian Bapak dan Ibu Anda ya. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Japron, kemudian Bu Dr. Pertiwi, dan juga Prof. Indah ya yang sudah mungkin tidak di Zoom lagi ini. Terima kasih telah Oh, 26 Juni. Oh iya, nah ini. Oh, oh iya, 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 iya. Hmm. Tuhan. Ya. Ya, mohon maaf tadi ya, saya mengatakan 2 minggu karena ternyata ini sudah Juni ya. Saya lupa. Kalau ya, karena karena ada UKT ini di 30 ya, Pak Sabron ya. Jadi nanti mohon diperhatikan waktunya ya. Gas ini ya untuk supaya bisa segera selesai. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya sebagai mewakili Prof. Indah sebagai Ketua Penguji itu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.